Senjata rahasia di Olimpiade Tokyo 2020. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Olimpiade Tokyo 2020 baru saja berlalu. Delegasi Olimpiade China tidak hanya mencapai hasil yang mengesankan, tetapi juga 777 atlet China semuanya pulang dengan selamat, tanpa ada satupun yang terdiagnosis COVID-19 maupun virus Delta varian baru di epidemi Jepang yang semakin parah, dengan jumlah infeksi yang meningkat dari hari ke hari. Hal ini telah menarik perhatian media asing termasuk Jepang sendiri. Mereka bertanya-tanya bagaimana China bisa mengendalikannya. Sebenarnya, selain tindakan anti-epidemi konvensional seperti mengenakan masker, peralatan desinfeksi, dan vaksin, di belakang delegasi China ada sejenis teknologi hitam yang menjaga keamanan atletnya. Pada tanggal 4 Agustus, Asahi Shimbun Jepang, Nihon Keizai Shimbun, dan media lainnya melaporkan senjata rahasia yang digunakan oleh tim China. Sebuah teknologi canggih yang dapat mencapai sterilisasi 99,9% terhadap virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya, terutama virus COVID-19. Peralatan ini dapat efektif membunuh virus di antara lingkungan manusia, merupakan keunggulan utama dari teknologi China ini. Senjata rahasia ini bernama vaksin cahaya 222 nanometer, sebuah teknologi hitam yang dikembangkan bersama Universitas Fudan, Shanghai Institute of Major Infectious Disease and Biosafety, Starlight Shanghai Industrial Company Limited, dan Universitas Columbia, khusus untuk membasmi COVID-19. Bagaimana prinsip dan cara kerja vaksin cahaya ini? Bagaimana proses pengembangan teknologi ini? Bagaimana teknologi ini melindungi para atlet China selama Olimpiade di Tokyo? Akankah orang biasa seperti kita memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan? Munculnya vaksin cahaya adalah untuk melindungi manusia dengan menciptakan lingkungan di mana virus tidak dapat menyebar. Prinsip cara kerjanya sangat sederhana. Vaksin cahaya dapat memancarkan energi radiasi dengan panjang gelombang 222 nanometer. Setelah diserap oleh virus corona baru, tautan struktur helix asam ribonukleat atau disingkat RNA akan dihancurkan, sehingga virus tersebut kehilangan kemampuan untuk mereplikasi dan akhirnya virus terbunuh. Karena panjang gelombang pendek 222 nanometer tidak dapat menembus kulit dan mata sehingga tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Namun sebaliknya dapat didesinfeksi ketika ada orang di sekitarnya. Vaksin cahaya telah memecahkan masalah di bidang desinfeksi, yaitu bagaimana mencapai koeksistensi antara manusia dengan mesin vaksin, sehingga senantiasa dapat membasmi virus setiap saat. Setelah peralatan vaksin cahaya dihidupkan, tabung Excimer krypton kloridanya dapat memancarkan cahaya di bawah eksitasi arus frekuensi tinggi dan tegangan tinggi. Setelah disaring oleh filter membran interferensi optik presisi tinggi tingkat nano, ia akan memancarkan gelombang cahaya panjang murni 222 nanometer yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Cahaya akan mendesinfeksi udara dan permukaan benda yang disinari, sehingga mencapai proses pembasmian terhadap virus, di mana proses ini tidak menghasilkan zat berbahaya atau residu kimia. Pada tahun 2018, Profesor David Brenner dari Pusat Penelitian Kedokteran Nuklir di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Columbia menemukan sinar ultraviolet 222 nanometer yang tidak hanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga sangat efektif untuk desinfeksi. Beliau kemudian menerbitkan makalah terkait di jurnal Nature. China kemudian mengubah prinsip teknologi dan R&D tersebut menjadi produk dan benar-benar menerapkannya dalam kehidupan masyarakat seperti yang digunakan oleh para atlet China di Olimpiade Tokyo. Dalam menghadapi virus COVID-19 yang tahan dingin, Shanghai Institute of Major Infectious Disease and Biosafety memimpin penyelesaian vaksin cahaya 222 nanometer pada suhu kamar dan lingkungan penyimpanan dingin pertama di dunia. Artinya,
Pada suhu di atas 4 derajat Celcius, vaksin cahaya dapat merespons secara bebas, menonaktifkan puluhan juta virus corona baru dalam waktu singkat, dengan tingkat eliminasi lebih dari 99,9%. Shanghai Institute of Major Infectious Disease and Biosafety juga berfokus pada studi tentang hubungan antara dosis radiasi dan efek eliminasi virus mahkota baru. Data utama yang dihasilkan oleh eksperimen memberikan dukungan penting untuk penggunaan di masa mendatang dan cara menggunakannya dalam berbagai skenario di masa depan. Tim penelitian China berhasil melewati kesulitan teknis satu demi satu. Mereka menghabiskan waktu 1 tahun untuk meluncurkan produk vaksin cahaya berdasarkan panjang gelombang 222 nanometer dan mengajukan serangkaian paten internasional. Di dalam arena pertandingan Olimpiade Tokyo, delegasi China yang telah 100% divaksinasi mengenakan masker orange yang cerah, selalu melindungi kesehatan para atlet. Sedangkan di luar stadion, lebih dari 200 mesin peralatan vaksin cahaya senantiasa beroperasi membasmi virus, melindungi para atlet China dari kemungkinan tertular virus. Peralatan vaksin cahaya cukup nyaman dibawa maupun digunakan. Vaksin cahaya juga benar-benar canggih, karena vaksin cahaya dapat hidup berdampingan antara manusia dengan mesin, dapat membasmi virus setiap saat. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh vaksin cahaya ini dapat digunakan untuk masyarakat sipil? Sebenarnya vaksin cahaya ini tidak hanya digunakan dalam atlet China di Olimpiade Tokyo, tetapi juga telah diterapkan dalam sebagian besar rumah sakit di China. Teknologi vaksin cahaya secara bertahap akan bergerak menuju penggunaan sipil. Hanya dengan penggunaan luas, teknologi baru dapat mencerminkan keunggulannya. Cahaya dengan panjang gelombang 222 nanometer cocok untuk adegan dengan kerumunan banyak orang, serta tempat-tempat khusus seperti rumah sakit, stadion, dan panti jompo. Pada dasarnya, desinfeksi sinar ultraviolet tradisional yang digunakan oleh institusi medis hanya dapat dilakukan setelah orang-orang meninggalkan ruangan. Namun, teknologi vaksin cahaya ini dapat langsung digunakan di tempat-tempat beresiko tinggi seperti klinik demam. Dalam waktu dekat, teknologi ini akan diterapkan di stasiun pusat transportasi dan tempat komersial mal-mal yang dapat memurnikan lingkungan dan meningkatkan keamanan biologis. Namun, vaksin cahaya ini bukanlah obat mujarab, karena cahaya tidak dapat membelok. Jadi, di tempat-tempat di mana tidak ada cahaya, tidak akan dapat didesinfeksi. Karena teknologi apapun memiliki ruang lingkup aplikasi dan skenarionya sendiri. Saat ini, epidemi COVID-19 global masih jauh dari selesai. Ilmu pengetahuan dan teknologi diberdayakan untuk perang melawan epidemi, merupakan satu-satunya cara untuk menormalkan pencegahan dan pengendalian epidemi. Melalui pengembangan dan penggunaan produk anti-epidemi yang efektif dalam berbagai skenario, vaksin cahaya yang di-upgrade diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memerangi epidemi COVID-19 maupun virus Delta varian baru di dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!